dibaguskan oleh agama orang makan sambil tengkurap, tiduran sambil tengkurap dia makan, itu gak bagus. Dan dari segi medis juga itu gak sehat, ya. Gak bagus untuk pencernaan, gak bagus untuk jantung dan lain-lainnya. Ya, makanya Nabi larang nahyun faqad warada, sungguh telah datang riwayat hadis nahyun dari Nabi bahwa beliau nahyun melarang, ya, umatnya melakukan pekerjaan itu makan sambil tengkurap keadaannya. Wa an la ta'kula aidan mudtaji'an, dan jangan pula kau makan sambil berbaring. Tengkurap enggak boleh, berbaring juga enggak boleh. Adab etika makan, ya, jangan sambil tiduran, dan pokoknya dilarang oleh agama. Itu bukan bagian daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au muttaqi'an 'alal wasaid, atau engkau bersandar menggunakan bantal. Wasidah itu wasaid itu bantal, sandaran. Atau engkau makan sambil nyender, muttaqi'an sambil nyender, alal wasaid menggunakan bantal, sambil nyender makan. Fa inna dzalika, sesungguhnya bila hal itu dilakukan olehmu dapat mendorong kepada sifat kesombongan. Kalau kita makan sambil nyender di bantal, itu bisa menyebabkan hati kita keras, bisa menimbulkan jadi kita orang yang memiliki sifat sombong. Makanya Nabi larang, agama larang akan hal itu. Wa kathratal akli, dan itu pun dapat menyebabkan engkau terdorong untuk banyak makan. Jadi gara-gara nyender di bantal itu nanti kita katanya bisa menyebabkan banyak makan. Wa huwa min fi'lil jababirah, dan itu adalah perlakuan sikapnya para raja-raja yang sombong. Nggak boleh gitu, makan sambil nyender di bantal, sambil senderan makan begitu. Itu nggak boleh, nggak bagus. Itu salah satu sifat kesombongan yang bisa menyebabkan kita tergolong orang-orang yang sombong. Au muttaqi'an ala ahadis syekhain, fa inna dzalika mudirrun bis-sihhah. Au muttaqi'an, atau engkau makan sambil nyender ala ahadis syekhain, atas salah satu dua tangan. Sambil beginilah makan, duduk sambil duduk begitu, sambil nyender menggunakan ini syekhain. Fa inna dzalika, sesungguhnya hal itu mudirrun bis-sihhah, dapat membahayakan kesehatan. Semua tadi itu, makan sambil nyender, makan sambil tengkurap, makan sambil celentang, makan sambil nyender dengan salah satu dua sikutnya. Baina dzalika, sesungguhnya hal itu dapat membahayakan kesehatan. Li'annahu yamna sur'atan nufudit ta'am ilal maidah fatad'ufu, karena hal itu dapat mencegah tersaringnya, tercernanya makanan ke perut besar. Fatad'ufu, maka badan kita akan menjadi lemah. Itu dari sudut medis begitu. Makanya Nabi larang, kenapa kita nggak boleh makan sambil nyender, makan sambil kurang celentang, dan nyender di salah satu dua sikut. Wakil hadis, di dalam hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rubbama jaza lil akli ala rubbati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika hendak beliau ingin makan, jaza lil akli, beliau nyandarnya itu ala rukbatih, atas dua lututnya diangkat salah satunya. Jadi gak silap makannya Nabi, salah satu kakinya diangkat. Gitu. Praktekin. Nah begitu ya. Ya udah.
Tapi kaki itu lupit aja belakang, maju dikit. Tinggal kaki yang kiri. Nah gitu. Nah ya. Kakinya kaki yang kiri di belakang. Paham gak itu? Itu. Jadi kuda-kudanya harus begitu. Kan silat ada kuda-kudanya. Makan juga ada kuda-kudanya. Dia cepat. Kalau buang air kaki kiri yang naik, kaki kanan nginjek, kaki kiri naik, biar keluarnya gampang, lancar keluarnya itu. Apalagi pupnya keras, itu lebih tinggi lagi angkatnya, biar gampang. Malu jangan makan buah jadi keras. Buah bulan model doang. Enggak tiap hari makan buah. Jadi Nabi SAW ketika beliau makan itu diangkat salah satu kedua lututnya ala rukbate, wajalasa ala zahri badame, dan beliau duduk di atas dua telapak kakinya, itu kakinya tegak. Itu cara makan Rasulullah. Itu kalau kita makannya diduduk di lesehan. Tapi kalau makan di meja makan adabnya sedang dibuka. Yang dipakai, sendalnya dibuka, dicopot sendalnya. Mau satu boleh, mau dua juga boleh. Itu. Dan makan di restoran Padang copot. Tapi jangan duduk bersila. Udah pakai bangku bersila lagi. Gini duduknya. Sopan gitu. Jadi copot aja. Sendalnya dicopot. Itu sunnah. Karena kan kalau orang-orang kaya tuh makannya bareng sarapan bareng, makan malam bareng, nggak kayak kita. Kalau kita model yang lapar duluan makan dah. Yang makan yang lapar duluan makan udah nggak pakai nunggu-nunggu lagi. Warubama nasoba rijlahul yumna wa jalasa 'alal yusra, dan kadang-kadang kaki yang kanan yang Nabi angkat gitu. Kadang-kadang kaki kiri, kadang-kadang kaki kanan Nabi angkat. Wa nasoba, Nabi tegakkan kakinya, rijlahul yumna wa jalasa 'alal yusra, dan duduknya di atas kaki yang kiri. Itu kayak tadi tuh yang praktekin sama orang. Gitu. Kadang-kadang kaki kirinya yang diangkat, duduknya di atas kaki kanan, begitu. Tapi kalau buang hajat, kaki kiri yang diangkat, jadi miring. Antum kalau buang hajat mau pipis, mau pup, mau pup itu kaki kanan pegang, kaki kiri angkat sedikit, jike sedikit, gitu. Agar keluar kotoran jadi mudah. Nah, orang yang melazimkan itu jauh kena ambien, jauh kena wasir, prostat dan lainnya. Gitu. Tapi kalau kencingnya diri, pupnya sembarangan, dia pakai adab Rasulullah, itu bisa terkena penyakit-penyakitan. Gitu. Kawakana yakul, dan Nabi SAW menyatakan, la akulu muttaqian, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Aku ini gak pernah makan sambil nyender. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Aku kama ya'kul abdu. Aku makan seperti makan hal layaknya banyak orang. Aku adalah hambanya Allah. Aku makan seperti orang-orang lain, sama Nabi begitu. Jadi Nabi gak mau nyender makan begitu. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan aku berduduk seperti duduknya seorang hamba, sama. Nabi duduknya sama, bersila, kadang-kadang ngangkat kanan, angkat kiri, begitu. Wa alla ta'kula ta'ama harran, dan yang berikutnya jangan kau makan makanan yang masih panas. Harran itu panas, Wa anda takula, jangan kau makan atau ama makanan haram yang masih dalam keadaan panas. Makan sayur masih panas, jangan tunggu ada dulu dikit lah hangat.
Walakin alaika, akan tetapi alaika bisabri, hendaknya kau sabar hatta yabruda qalilan, sehingga masakan itu sedikit adem, sedikit dingin, anget-anget boleh udah, anget juga gak enak kan, terlalu dingin gak enak. Misalkan sayur asam masak pagi, sore angetin, gitu kan, dingin juga gak enak. Nah, Nabi larang, yang Nabi larang itu makanan yang masih panas, gitu. Wa yasbula tanawuluhu, hendaknya kau sabar untuk menunggu makanan itu agar dingin sedikit. Kenapa? Yasbula tanawuluhu, agar engkau mudah untuk memakannya. Karena kalau masih panas banget, kena lidah juga sakit, bisa menimbulkan sariawan. Makanya Nabi larang begitu. Ini sayangnya Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin raufur rahim. Nabi itu sangat sayang kepada setiap orang-orang mukmin. Saking sayangnya Nabi sampai cara makan aja diajarin kita, biar kita gak sakit, ya kan? Biar kita dapat pahala. Itu ciri sayangnya Nabi sama kita, gitu. Makanya gak ada yang bisa balas jasanya Rasulullah. Ada satu amalan tuh yang kalau sholat ba'diyah isya baca 10 kali. Habis sholat ba'diyah isya, sholli ba'diyah isya, rakaatain, habis salam baca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna, semoga Allah membalas persebab kami sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma huwa ahlu, dari apa yang beliau sudah lakukan untuk kita. Maka ada doa, siapa orang yang baca ini doa habis ba'diyah isya 10 kali, itu asgharul malaikatus samawat ala kitabati thawabih, menyibukkan ribuan malaikat yang di langit untuk mencatat pahalanya. Kita baca tapi kita untung begitu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Berapa kali? 10 kali. 70.000 malaikat nggak sanggup nyatet pahalanya. Paham gak? Ini sayangnya lagi umat. Bacanya 10, tapi 70.000 malaikat nggak sanggup nulis pahalanya. Gitu. Untung gak gitu? Untung banget. Baca itu pahalanya luar biasa. Bukan satu malaikat, 70.000. Yang di langit tuh, malaikat banyak jumlahnya, gak ketahuan. Dikatakan 70.000 itu di langit paling banyak udah. Tapi gak mesti 70.000, bisa lebih. Malaikat sibuk menyatat pahala itu buat orang yang baca tadi. Jangan buru-buru kalau ibadah Allah, dia jontor, dan Rasulullah anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Rasulullah anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. 10 kali baca setiap habis ba'diyah sholat isya. Ramadan sambil nunggu dilaksanakan sholat tarawih, baca itu dulu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Itu saking sayangnya Rasulullah sama kita, sampai cara makan, cara istinja, cara minum, cara tidur, cara cebok, cara buang hajat diajarin sama Nabi. Orang tua kita ini nggak ngajarin sampai kita makan.
Guru deh, guru kita. Teman kita, istri, suami nggak ngajarin cara makan. Duduknya bagaimana, doanya seperti apa, niatnya bagaimana. Itu siapa yang ngajarin? Nabi pengen semuanya umatnya masuk surga. Amin. Kan kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat saya masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Sahabat nanya, wa man aba ya Rasulullah? Memang ada yang nggak mau ya Rasulullah masuk surga? Ada, kata Nabi. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat, yang patuh menjalankan perintah Allah dan perintah saya, dia namanya orang yang mau masuk surga. Tapi wa man asani, orang yang melawan, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka dia orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita ngejalanin apa yang Nabi suruh, namanya kita taat. Kalau kita melanggar mulu apa yang Nabi suruh, namanya kita maksiat. Jangan harap bisa masuk surga. Paham gak kira-kira? Jelas ya? Itu Nabi sayangnya begitu luar biasa. Ini kita gak bisa membalas jasanya Rasulullah. Jadi wa'ala ta'kulan ta'ama haram, jangan kau makan makanan yang masih panas. Walakin alaika bisabri, akan tetapi tunggu sabar hatta yabruda qalilan, sampai makan itu adem, dingin, hangat. Wa yasbula tanawuluhu, sehingga engkau mudah untuk memakannya. Enggak kena penyakit, enggak takut-takut, makannya enak begitu. Nabi suruh begitu. Warada dan telah datang hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa tu'amal hara, hindari oleh kalian makan makanan yang masih panas. Lagi suruh tuh, iyyakum, jauhkan diri kalian, hindari diri kalian makan makanan yang masih panas. Fa'innahu yadhabu bil barakah, sesungguhnya makanan yang masih panas itu keberkahannya nggak ada, gitu. Kurang keberkahannya kalau masih panas. Katanya tuh, ini hadis yang ngomong, bukan saya, bukan. Kitabnya tuh lihat ada di kitab, ya kan? Gitu. Jadi ya wa ta'amal haram, jangan engkau makan masih dalam keadaan panas. Fa'inahu yudhibu bil barakah, sesungguhnya makanan panas itu dapat menghilangkan keberkahan makanan itu. Keberkahan hilang gara-gara masih panas itu disantap gitu. Tunggu sebentar, taruh misalnya 3 menit, 2 menit ya. Makan bakso aduk-aduk dulu deh. Panas, jangan langsung aja segera. Bersih nanti. Bersih kena bakso lagi bersih. Sampai kena mata, masuk rumah sakit. Ya? Nabi suruh begitu. Kalau kita mau pikirin tuh, kenapa nggak boleh makan panas? Minuman panas sudah minum, sakit kena lidah. Kena lidah sakit, kena tenggorokan sakit. Gitu. Wa antusagirul luqmata, dan hendaknya engkau mengecilkan suapanmu, jangan gede-gede. Berapa begini? Bagaimana ukuran yang kecil? Salata, 3 tuh katanya. Salata asobi, 3 jari. Kalau depan orang jangan deh, jangan takut kemudian sosokan gitu, enggak boleh. Di rumah boleh, di rumah praktekin. Ya Allah, ya praktekin ilmu, ya Allah, amalin ilmu. Namanya makan sampah bertiga, jadi ya. Apa itu? Aldi baru gini, aku udah begini. Udah 3 jari kayak gini, beda lagi kok. Tiga jari tuh sunat. Suapannya 3 jari, kunyah hamil 21.
Sayyidina Ali makan. Nabi, Apa? Sayyidina Ali, sahabat-sahabat makan begitu. 3 jari suapannya, kunyahannya 21. Coba kalau makan kebuli. Amin. Habis makan. Gak sorry nanti. Kalau yang 5 jari sorry namanya. Sepakat gitu. 3 jari. Kalau ada 5 ketok. Gak boleh nih. Paham aja? Wa antu sagirul luqmata, hendaknya kau mengecilkan suapan. Wa tadbuhu ta'ama jayyidan, dan kunyah itu makanan dengan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Ini baru nyuap. Betul baru nyuap. Ada orang begitu. Akhirnya penting enggak halus, kasar. Li'annahu yusa'idu alal hadri, karena kalau kita makan suapannya kecil, kunyahannya juga rapi, apalagi sampai 21 kali kita punya halus makanan alal hadri, membuat usus kita jadi sehat. Oh, Nabi suruh begitu. Maka kita kadang-kadang salah ya. Gitu. Paham ya? Wala ta'khudh luqmatan ukhra, dan jangan ngambil suapan yang lain qabla an tablagha allati fi famik, sebelum yang di mulut ditelan. Yang di mulut belum ditelan berbeda. Ini kita nih. Ya, apalagi kalau makan bule enak. Itu. Kalau nasi ulam sih kurang laku dah. Ulam. Maulid kesulang ya, kebuli rendang aja bid'ah. Kalau buat saya maulid kebuli rendang makruh. Kebuli rendang bukan sepadan. Ada teror lagi ya. Ada kurang dana di panitia. Kebuli pakai terong, pakai rendang ya, kurang dana Jekol. Kalau kebuli yang original kan nggak begitu, nggak ada HP di kebuli pakai terong. Terongnya panjang banget. Satu orang daging udah gede, begitu mereka lembek. Ya terong. Nyesel udah 300. Walau takut bermatan, jangan kita makan, ngambil suapan yang lain, qabla an tablagha, sebelum suapan yang di mulutmu itu kau telan. Jangan dulu, biarin aja dulu. Oh, udah telan, baru kita ambil lagi. Li'anna dzalika dalilun 'ala syaraf fi ta'am. Kalau hal itu kita lakukan, itu menunjukkan dalil, menunjukkan sebagai bukti 'ala syaraf kalau kita orang yang serakah fi ta'am dalam makanan. Tahu kan itu? Kalau kita serakah dalam makanan. Fa'idha faragta minal akli, apabila engkau selesai makan, udah sampai di sini, nanti kita baca maulid dulu. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bisa tuh Rabbi zidni ilman, Allah Rabbi zidni ilman wal yaqina wal fulusa. Kalau Habib Umar Cipadu gitu, dolar, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu saya, wal yakin tambahkan keyakinan saya, wal dolar tambahkan uang dolar saya. Makanya Umar bin Khattab banyak duitnya. Praktekin boleh besok. Saya baru tadi dapat ilmunya. Rabbi zidni ilman, wal yakina, wal dolar. Dolar mahal. Jangan minta rupiah, murah. Dolar. Apalagi rupiah ya. Kecil benar ya. Ayo sama-sama kita baca maulid. Sebelum kita baca maulid, mohon keikhlasan antum. Fatihah. Yang pertama untuk guru kita, guru saya, As-Sayyid Al-Ustaz Al-Habib Segaf bin Sayyidul Walid Al-Habib bin Abdurrahman Segaf, yang beliau masih dalam keadaan kurang sehat.
Bahkan sekarang beliau ada di Cirebon, di bawah alternatif. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dipulihkan kesehatannya. Dan yang kedua untuk Bapak Haji Muhammad Tahir bin Ramli, kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang sempurna, diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua yang mungkin keluarga, anak, istri, orang tua, saudara ada yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Al-Fatihah ala hadinian ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal walidayya amin. Baca ya.